Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Smooth Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah novel bernuansa dakwah yang sempat ramai teman-teman. Judulnya adalah Sang Pangeran dan Janisari Terakhir, tulisan Ustadz Salim Afillah. Novel ini punya message bagus ya, yakni bahwa kita itu sebaiknya nggak mudah meremehkan sesuatu. Karena hal-hal yang selama ini kita anggap kecil, boleh jadi dia ibarat roda gigi yang gerakannya itu mampu menggerakkan sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, buku ini terbit pertama kali tahun 2019 oleh penerbit ProU Media, teman-teman. Lumayan tebal ya, ada 632 halaman. Dan kalau kita lihat di depan covernya ini, dia katanya udah dicetak ulang bahkan sebelum launching gitu. Nah, animo sebesar ini menurut saya mungkin karena penulisnya itu Ustadz Salim ya, yang notabene memang penulis kawakan, dan selama ini buku-bukunya juga dikenal bermutu dan bagus-bagus. Nah, cuma untuk genre novel, ini adalah karya pertama beliau. Jadi orang-orang mungkin penasaran gitu. Nah, jadi pada intinya, novel Sang Pangeran dan Janisari Terakhir ini bercerita tentang Perang Jawa, teman-teman. Atau perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan Belanda tahun 1825 sampai 1830. Nah, garis besarnya itu sama aja ya dengan yang diajarin di sekolah atau yang biasa kita baca di buku-buku sejarah. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Novel ini tuh bisa dibilang semacam extended versionnya. Nah, jadi penulis itu juga menceritakan kalau Perang Jawa itu sebetulnya punya keterkaitan sama peristiwa lain yang ada di dunia, teman-teman. Kayak misalkan, bahwa ada entitas dari Turki Utsmani yang menyelundupkan senjata ke Nusantara lewat kapal-kapal Inggris, yang kemudian senjata itu dipakai oleh pasukan Diponegoro. Nah, terus juga gimana perseteruan internal di kerajaan Belanda waktu itu antara faksi Napoleon dengan Wangsa Oranye itu turut berpengaruh ke pendekatan politik yang diambil di tanah jajahan, termasuk di Nusantara. Terus gimana Mekah itu bisa berperan sebagai melting pot dunia Islam, teman-teman, yang memungkinkan bertemunya berbagai mazhab, terus ideologi, terus informasi soal gerakan perlawanan, termasuk para mujahidinnya, yang kemudian itu bisa tersebar ke berbagai belahan dunia, termasuk yang akhirnya berperan dalam Perang Jawa tadi gitu. Nah, ada banyak tokoh penting dalam novel ini ya teman-teman. Tokoh utamanya ya tentu Pangeran Diponegoro sendiri. Nah, tapi durasi cerita paling banyak itu justru ada pada dua tokoh bernama Basah Nurkandam dan Basah Katib, teman-teman. Mereka itu adalah dua orang pemuda bangsawan Turki Utsmani yang menyertai perjuangannya Pangeran Diponegoro. Terus bersama mereka itu ada tokoh yang namanya Orhan dan Murad, yang juga orang Turki. Nah, empat nama yang saya sebut terakhir inilah yang dimaksud di judul sebagai Janisari Terakhir gitu. Nah, selain itu juga ada diceritakan tokoh-tokoh perwira Jawa, teman-teman. Ada Raden Basah Gondokusumo, sosok yang diceritakan arif bijaksana gitu ya, yang setelah perang selesai, beliau ini diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono V sebagai patih, dan kemudian menjadi salah satu patih terbaik dalam sejarah Keraton Jogja sampai sekarang gitu. Terus ada juga namanya Ali Basah Kertopengalasan. Dia ini adalah pasukan panglima pasukan berani mati di kesatuannya Pangeran Diponegoro. Tapi sayangnya dia tuh suka madat, teman-teman. Terus ada lagi yang namanya Syaikh Samparwedi atau Syaikh Syarif Hasan Mundadi. Nah, dia inilah seorang prajurit keturunan Arab yang memimpin laskar dari kalangan santri, teman-teman. Namanya adalah Laskar Barjamuah. Terus juga ada tokoh dari pihak Keraton Jogja ya. Ada Patih Danurejo keempat dan Tumenggung Wironegoro. Nah, mereka inilah yang bisa dibilang menjadi semacam antagonis di novel ini. Mereka itu pribumi tapi memihak ke Belanda. Nah, terus dari pihak Belanda juga ada banyak banget, teman-teman, tokohnya. Ada Gubernur Jenderal Van den Bosch, pemimpin karismatik Belanda yang konon lebih humanis ketimbang pendahulu-pendahulunya. Terus ada namanya Letnan Marcus de Kock, panglima tentara Belanda yang dia itu sebetulnya punya sikap kesatria, tapi akhirnya harus menangkap Pangeran Diponegoro dengan cara curang. Terus ada juga namanya Letnan Prager dan Kapitan Just, perwira lapangan Belanda yang jadi musuh bebuyutannya pasukan Jawa di berbagai pertempuran. Dan masih banyak tokoh lainnya, teman-teman, yang terlalu banyak untuk saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film kayak Braveheart, terus 300, Letters from Iwo Jima, Pearl Harbor gitu ya. Nah, novel ini mungkin mirip-mirip kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dia itu based on true story, tapi to some extent ada elemen fiksinya juga itu sebagai entertain. Nah, jadi dialog-dialognya, terus adegan-adegannya itu mostly fiksi.
tapi gambaran besar dari ceritanya itu berkesesuaian sama sejarah yang faktual, teman-teman. Kayak misal tentang gimana latar keraton Jogja dan gimana hubungannya dengan pemerintahan kolonial waktu itu. Terus gimana fragmen-fragmen kayak Pangeran Diponegoro yang pernah menampar pipinya Patih Danurejo keempat dengan slopnya. Nah, itu ada di novel ini. Terus penyerbuan ke keraton Jogja dan upaya untuk menculik Sri Sultan Hamengkubuwono kelima yang waktu itu masih bocah. Nah, itu juga ada, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari novel ini, menurut saya pertama, tentu ada di message-nya ya teman-teman. Jadi di depan udah saya singgung salah satunya, yakni pesan agar kita itu nggak gampang meremehkan sesuatu. Karena hidup itu penuh dengan hal-hal yang saling berkait kelindan, sehingga penuh kejutan. Nah, ini saya coba ambil langsung dari buku ya teman-teman. Kata Syekhul Islam Halil Effendi, akhirat adalah negeri kejutan, bukan? Banyak ucap yang diremehkan, ternyata dosa yang mencelakakan. Banyak amal yang dibanggakan, ternyata sedebu berhamburan. Banyak dosa yang menghantui, ternyata paling diampuni. Banyak amal ringan dan terlupakan, ternyata justru menyelamatkan. Banyak kekasih yang dimesrai, ternyata musuh bebuyutan. Banyak saudara yang tersisih, ternyata menjadi pembela di hari pembalasan. Nah, lalu hal lain yang menarik dari novel ini juga adalah ada cukup banyak detail cerita yang berisi wawasan teman-teman, termasuk wawasan terkait budaya. Kayak misal tentang keris ya, yang saya tuh baru tahu kalau ternyata menghunus keris itu ada tata caranya. Jadi kalau kita menghunus keris itu di depan orang lain dengan menarik bilahnya, maka itu artinya kita mau nantang dia duel. Nah, tapi kalau yang kita tarik adalah warangkanya atau sarungnya, maka itu justru pertanda damai teman-teman. Atau yang lain misalnya cerita tentang asal-usul jalan Malioboro. Nah, itu katanya konon diambil dari istilah Maliabara dari bahasa Sanskerta lama, teman-teman, yang berarti jalan gilang gemilang yang dihiasi senarai berbungaan. Atau kalau zaman sekarang mungkin jalan yang estetik lah, kira-kira gitu. Nah, terus ada juga wawasan tentang filosofi di balik jenis-jenis pohon, teman-teman. Kayak misal kenapa di Jogja itu di seputaran masjid sering ada pohon sawo yang ditanam berjejer. Nah, ternyata sawo itu dipilih untuk menyimbolkan perintah sowu sufu vakum, teman-teman. Which is seruan untuk meluruskan shaf. Nah, gitu juga dengan tanaman kayak waluh, terus tanaman nanas, dan lain sebagainya yang masing-masing ternyata punya filosofi atau simbolnya sendiri-sendiri. Nah, jadi intinya kalau kita telisik lagi lebih dalam, Jawa itu ternyata apa-apa serba filosofis, teman-teman. Nah, satu kelebihan dari novel ini, menurut saya adalah dia itu dihasilkan dari riset yang intensif ya teman-teman. Jadi penulisnya itu konon butuh waktu sekitar 2 tahun untuk bisa menyelesaikan novel ini. Di Mukaddimah misalnya, penulis itu cerita kalau dirinya itu bergelut dengan banyak sekali tumpukan referensi, teman-teman. Narasumbernya juga banyak. Beberapa nama yang disebut misalnya ada Pak Peter Carey, sejarawan Inggris yang memang spesialisasinya ada di sejarah Jawa. Terus ada juga Pak Saleh As'ad Jamhari, yang juga sejarawan yang karya-karyanya itu banyak membahas tentang militer di zaman pergerakan. Terus juga ada Yayasan Mandat Mataram, terus ada KPBI Joglo, nah macam-macam. Pokoknya ada banyak banget. Terus udah gitu penulis juga mengunjungi langsung situs-situs atau lokasi yang dianggap relate sama isi cerita dan dianggap bersejarah. Nah, jadi kita bisa berekspektasi kalau informasi yang ada di novel ini itu cukup andal lah gitu. Terus kelebihan lainnya dari novel ini adalah deskripsi latar dan adegannya itu yang cukup detail, teman-teman. Jadi buat orang yang visualisasinya itu kuat, barangkali baca novel itu serasa nonton TV karena memang detail banget. Terus selain itu, nuans atau tafsir penulis atas peristiwa yang diceritain itu juga menarik, teman-teman. Jadi di sini penulis itu bisa dibilang ngambil posisi husnuzon ya terhadap pasukan Jawa. Misalnya tentang peristiwa membelotnya Sentot Prawirodirjo ke Belanda, yang dikesankan oleh penulis itu lebih berupa dalam tanda kutip kecelakaan gitu. Jadi waktu Sentot itu ditawari Belanda untuk nyerah, dia tuh ngasih syarat yang teramat tinggi, yang menurutnya itu mustahil dipenuhi. Nah, tapi ternyata syarat itu diokein aja sama Belanda gitu. Nah, perspektif kayak gini tuh walaupun kesannya agak bias ya, tapi bagi saya itu justru jadi nilai plus, teman-teman. Bukan karena pembelaannya, tapi simply karena dia itu ngasih narasi alternatif. Nah, jadi kita itu kayak diingatkan kembali bahwa tafsir atas sejarah itu bukan sesuatu yang monolitik. Nah, adapun kekurangan dari novel ini menurut saya adalah pertama, ada dialog-dialog yang terasa agak salah zaman gitu.
karena sebagiannya itu make referensi budaya pop zaman sekarang. Terus penggambaran karakter perempuan di novel ini itu juga kayak relatif homogen teman-teman. Jadi tokoh kayak Siti Fatmasari, terus Sofiawati sama Nur Yasmin itu kayak 3 orang yang sifatnya ketiplek sama gitu. Padahal mereka itu datang dari 3 latar yang berbeda. Yang satu bangsawan Jawa, yang satu rakyat jelata, dan yang satu lagi adalah imigran dari Turki Utsmani. Nah, beda misalkan dengan karakter laki-laki kayak Joyo Suroto dan Benteng Wareng, yang walaupun keduanya itu sama-sama khodim atau pelayan gitu ya, tapi karakter dan dialognya itu bisa dielaborasi dan terasa lebih kaya gitu teman-teman. Terus yang ketiga, kekurangan novel ini barangkali ada di segi cerita ya teman-teman. Jadi karena dia itu adalah based on true story, banyak bagian cerita yang sebetulnya itu kita udah bisa expect endingnya bakal kayak apa. Nah, jadi wajar kalau penulis itu mau bikin semacam plot twist di karakter-karakter sekundernya gitu. Nah, tapi dari awal penulis itu secara nggak langsung atau mungkin nggak sadar ya, udah ngasih semacam clue teman-teman. Sehingga menjelang klimaksnya itu plotnya sebetulnya udah bisa kita tebak gitu. Nah, akhir kata, ini novel yang menurut saya cukup bagus ya teman-teman. Yaitu penuh wawasan sejarah, terus banyak message pentingnya, dan somehow ada nuansa dakwahnya juga gitu. Cocok lah buat teman-teman yang suka sama cerita sejarah dan cerita-cerita yang bernuansa heroik gitu. Atau mungkin bagi teman-teman yang sejak awal memang udah seneng ya sama karya-karyanya Ustadz Salim, buku ini tentu nggak boleh dilewatin. Menurut saya dari segi cerita, novel ini biasa aja. Ya saya kasih skor sekitar 7/10 lah. Tapi dari segi ekspos terhadap wawasan sejarah dan budaya, novel ini saya kasih nilai 8 teman-teman. Jadi skor akhirnya ya kira-kira 7,5/10 lah gitu. Oke teman-teman, itu aja review saya tentang novel ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Dan buat teman-teman yang mungkin udah pernah baca novel ini juga, atau ngikutin kajiannya Ustadz Salim tentang bahasan yang terkait sama Perang Jawa, silahkan aja di-share pandangan atau perspektifnya di kolom komentar. Juga teman-teman lain yang mungkin ada yang mau nanya atau mau ngasih perspektif, mau nambahin, atau mungkin mau request bacaan yang mau di-review selanjutnya, feel free aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.